Ngelihat harga Samsung S24 biasa di toko online udah 12.099.000, sedangkan Samsung S24 FE yang kemarin launching harganya 9.999.000, alias bikin gue bertanya, kira-kira mending hemat 2 juta atau sekalian nambah 2 juta? Spoiler, bedanya banyak, jadi semoga bermanfaat. Let's check it out. Mungkin ada pertimbangan dari kalian kayak gini. Samsung S24 emang punya performa kenceng, tapi ukuran HP kompak selalu masalah dalam segi suhu. Satu sisi S24 FE emang punya cooler yang lebih besar, tapi performa di underclock kan? Emang bener gitu? Oke, langsung aja gue bahas ke performa gaming. Emang kedua chipset menggunakan arsitektur yang sama, tapi ketika gue geber Genshin Impact Highest plus 60 FPS, ya 10 menit di awal keduanya sama-sama bisa menghasilkan rata-rata di angka 55 FPS. Tapi begitu udah mulai panas, S24 FE berasa banget stutter, frame dropnya itu berasa signifikan naik turun, jadi kayak kurang menyenangkan. Satu sisi, S24 biasa nurunin FPS-nya, tapi lebih stabil. Rata-ratanya dapat di angka 38 sampai 45 FPS, padahal suhunya lebih panas sampai 2,5 derajat. Jadi ya ini menarik banget. Kenapa gue nggak heran sih ngeliat hasil 3D Strike-nya tuh begini. Padahal hasil angka AnTuTu benchmark S24 FE menang cukup signifikan. Lanjut ngomongin soal seputar suhu. Buat kalian yang nggak pakai game, gimana? Apakah dipakai sosmed? Mana yang lebih panas? Nah, gue coba kedua HP ini dengan aplikasi sosmed yang sama, dalam segi internet yang sama, kondisi indoor, dan brightness-nya adaptif. Hasilnya ya memang sih ukuran tuh nggak bohong. S24 FE lebih lama panasnya dan punya suhu yang lebih adem sampai 1,5 derajat. Terakhir, ngomongin soal tangkapan signal, karena Exynos dicap selalu jelek. Oke, ketika gua ngetes dengan speed test, provider, dan server yang sama, hasilnya ya mirip-mirip sih, itu beda jauh. Ngomongin ukuran layar, jelas Samsung S24 FE itu lebih menyenangkan buat kalian yang pengen nonton ataupun main game karena konten yang ditampilin lebih besar. Satu sisi, ada 5 keunggulan di Samsung S24 regular biasa yang bikin jadi tuh beda total. Pertama, dalam segi bezelnya kelihatan lebih tipis jadi berasa HP baru. Kedua, walaupun resolusinya sama-sama Full HD+, tapi karena ukuran layarnya lebih kecil, jadi pixel yang ditampilin lebih rapat. Ketiga, brightness-nya bisa lebih tinggi sampai 2600 nits yang bikin penggunaan di kondisi outdoor itu lebih aman. Keempat, gak cuma refresh rate mentok sampai 120 Hz, tapi karena ada teknologi LTPO, memungkinkan refresh rate turun sampai 1 Hz buat hemat baterai dan nampilin always on display baru yang full wallpaper kayak gini ketimbang S24 FE yang cuman hitam doang. Terakhir, untuk layarnya terdapat fitur adaptive color tone di mana layarnya bisa mengadaptasi lingkungan sekeliling supaya mata nggak cepet capek. Kalau misalkan kalian nggak masalah dengan 5 hal yang gue sebut, sebenarnya nggak masalah sih. Sama-sama aja ketika dipakai nonton, Dynamic AMOLED 2X-nya punya karakteristik warna yang sama, tapi ketika kalian lihat dari sisi kiri ataupun kanan, viewing angle di S24 FE itu lebih magenta. Terakhir, ngomongin soal fitur fingerprint, gua nggak tahu apakah S24 FE udah pakai ultrasonic, tapi ketika unlock, gila, ini sama-sama cepet. Ya, nice. Kebanyakan orang tuh nggak peduli sama fitur-fitur heboh ya, apalagi orang-orang sibuk pasti mentingin baterai awet. Nah, kedua HP ini punya perbedaan 700 mAh, tapi karena keduanya punya hardware yang kurang lebih sama dan sama-sama pakai One UI, jujur gue penasaran sih seberapa jauh dalam segi SOT-nya. Oke, ketika gue pakai kedua HP bersebelahan dengan kondisi ruangan yang sama, indoor tanpa AC di 30 derajat, Wi-Fi only, brightness-nya adaptif, speaker 20%, hasilnya begini. Ya, rata-rata kurang lebih mirip, tapi kebanyakan S24 FE itu bisa lebih awet, terutama ketika main game, barulah kelihatan perbedaan yang cukup signifikan, dan ini ngebuktiin kenapa cooler besar itu ngefek banget bikin baterai awet, karena nggak cepet panas, jadi konsumsi baterainya lebih efisien. Terakhir, ngomongin soal charger. Ya, sama-sama seperti 25 watt super fast charging dan brick charger nggak dapat. Terus ketika gue colok dari angka 5 sampai 100% di kedua HP, cuma selisih 5 menit, alias S24 masih sedikit lebih cepat. Dan keduanya udah support fitur wireless charging, reverse wireless charging, jadi gampang banget. Dan buat kalian yang suka tinggalin HP ngecharge overnight, jangan lupa nyalain fitur battery protection biar battery health aman. Dan by the way, karena bikin video comparison ini semalaman, boleh like ya kalau kalian suka ya guys. Thank you.
Bagian yang paling seru sekaligus bikin gue terheran-heran selama nguji kedua HP ini ada di bagian kamera. Ya, konfigurasinya mirip-mirip. Ada main kamera, ultra wide lens, dan telephoto lens. Walaupun ya beda resolusi. Tapi yang penting, sensor utamanya pakai Samsung ISOCELL GN3. Kalau misalkan gue baca forum-forum ya. Oke, ngomongin soal hasil foto, apakah ada beda racikan? Well, di main kamera gue menemukan emang keduanya punya karakteristik warna yang mirip-mirip. Agak vivid, gonjreng, dynamic range-nya ngangkat, detailnya pun tajam. Tapi begitu gue pindah ke lensa telefoto, barulah ada sedikit perbedaan ketika di zoom in. Iya, telefoto lens di Samsung S24 punya detail yang lebih tajam, sedangkan di FE itu noise grain-nya lebih berasa di bagian shadow-shadow kalau misalkan memang ada foto yang bayangan. Dalam segi lensa ultrawide, gue dibuat bingung. S24 FE kelihatan lebih bagus, detailnya lebih tajam, fokusnya on point, highlight-nya itu menyeluruh, pokoknya hasilnya lebih well exposed ketimbang di S24 yang kadang di bagian pinggir-pinggirnya tuh agak pucat dan detailnya pun kayak kurang tajam. Sedangkan untuk kondisi low light, dari segi karakteristik warna cukup beda karena S24 FE punya kontras yang lebih terang, jadi warnanya itu lebih gonjreng dan well exposed. Satu sisi, highlight dan shadow yang ditangkap S24 biasa lebih bagus, jadi kelihatan lebih real dan dramatik. Nyalain fitur night mode yang jadi pembeda cuma ada di highlight. S24 bisa lebih ngangkat terutama ketika foto-foto banyak cahaya. Oh ya, gue apresiasi sih S24 FE yang bisa ngurangin banyak banget noise di mode night mode-nya. Sedangkan untuk foto portrait, pemisah antara objek dan background sama-sama bagus, tapi begitu cahaya udah remang-remang, S24 punya hasil skin tone yang lebih natural, detail yang tajam, dan berasa kamera profesional aja ketimbang S24 FE. Jadi ini dia contoh video 4K 30fps di kondisi daylight. Kalau gue ngeliat dari viewfinder, keduanya sama-sama stabil. Warnanya pun juga mirip-mirip. Bedanya mungkin di S24 FE lebih cold, sedangkan S24 biasa lebih warm. Gimana menurut kalian guys? Perpindahannya juga gini. Ini adalah contoh dynamic range kayak gila. Sama-sama bagus loh. Langit ketangkap dengan baik, muka gue well exposed. Dan ya kurang lebih kayak gini guys. Iya. Oke, jadi ini dia contoh video 4K 30fps di kondisi malam hari. Kalau gue ngelihat dari viewfinder, di 24 FE itu lebih terang, tapi sama-sama stabil. Gimana guys? Mana yang lebih bagus dalam segi highlight dan kualitas suaranya juga, karena ini lagi di samping jalan. Pindah lensa. Oh, kayak gini nih ultrawide guys. Oh ya, by the way, ini dia contoh hasil direct dari Instagram langsung. Gimana? Mana yang lebih stabil? Kalau gue ngeliat dari viewfinder sih, sama aja guys. Sama-sama bagus. Ketika kita udah ngomongin fitur, banyak banget yang dikasih Samsung. Dalam segi hardware, tentunya tersedia Samsung DeX buat kita mengoperasikan HP layaknya laptop di layar besar, tentunya support wireless. Dalam segi NFC-nya ada, haptic vibration berasa HP flagship, karena ya beneran flagship. Dalam segi koneksinya udah support dual 5G, tapi untuk teknologi Wi-Fi jelas berbeda. S24 menggunakan Wi-Fi Gen 7, sedangkan di S24 FE masih menggunakan 6E atau 6E. Jadi speed yang ditangkap ya nggak sekencang kayak Gen 7, tapi ya saat ini Wi-Fi router Gen 7 juga mahal banget, jadi nggak gitu deal breaker. Lanjut ngomongin soal software, fitur yang dikasih 1000% sama percis, AI-nya nggak ada yang dibeda-bedain. Tersedia chat assist, web assist, generative fill, bisa bikin AI live image, bahkan tersedia fitur portrait image, ya tinggal gambar-gambar asal doang di foto yang kita mau edit, dan imajinasi kalian bisa jadi nyata kayak Chuck Zone. Ada yang nonton nggak sih film itu? Coba kalau misalkan kalian tahu, absen di bawah. Terakhir ngomongin soal jaminan software update, sama-sama support 7 tahun sampai 2031. Dan ngomongin soal rutinitas software update, Samsung salah satu yang paling rajin. S24 dari awal launching udah terima 7 kali update, sedangkan S24 FE baru 2 hari gue pakai di awal kemarin, langsung dapat 1 kali software update. Jadi ya udah nggak usah pusing lah guys. Sama-sama persis kok. Oh ya, terakhir yang nggak lupa nih yang selalu kalian request, yaitu speaker. Keduanya sama-sama pakai stereo, tapi ada perbedaan suara. S24 menurut kuping gue itu lebih berasa clear, bass treble-nya tuh lebih dapet, lebih jernih ketimbang di S24 FE yang memang kualitas suaranya tuh lebih kencang sedikit, tapi agak pecah. Buat kalian yang penasaran gimana kualitas suaranya, make sure banget pakai earphone ataupun headset. Langsung gue play di Samsung S24 dulu, volume 100%. Sekarang pindah ke S24 FE.
Ya, kayak gitu. Oh ya, by the way, port jack 3.5 sama-sama nggak ada. Bang, ngomongin soal build quality gimana? Apakah ada beda? Enggak, oke lah, S24 punya build quality yang lebih durable karena menggunakan back cover Corning Gorilla Glass Victus 2. Tapi ketika gue pegang barengan bersebelahan, ini sama persis. Dalam segi tingkat kemewahannya, premiumnya, semua bagus. Terutama finishing frame-nya itu ada sedikit lengkungan di bagian belakangnya dan menggunakan matte juga. Mungkin yang bikin beda di antara kedua HP ini tuh ada di bagian bobot dan dimensi. Tentu S24 FE lebih bongsor, lebih mirip kayak S24 Plus. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Terus yang bikin beda HP-nya lebih mahal itu dari mana, Bang? oke, ada dua. Untuk S24, S24 Plus, dan S24 Ultra, finishingnya menggunakan matte, sedangkan S24 FE back covernya dibuat glossy. Tapi kalau misalkan kalian pakai casing, ya sama aja sih. Kedua, untuk posisi SIM tray, S24 ada di bagian bawah, sedangkan S24 FE ada di atas. Tapi ngomongin soal fitur IP rating, ya nggak dibeda-bedain sih. Support IP68, dust and water resistant. Jadi beda di ukuran dimensi aja yang paling berasa. So guys, kesimpulan dari gue jelas, kalau misalkan kalian ada budget lebih, pilihlah S24 biasa. Banyak banget pengalaman yang dikasih, terutama ini hal-hal baru juga. Dan kalau misalkan kalian suka HP compact, ini bakalan cocok. Tapi kalau misalkan kalian mementingkan layar jumbo dengan baterai numero uno plus harga yang lebih hemat, S24 FE juga pilihan yang tepat. Ya, pengalaman flagship yang dikasih tuh nggak banyak yang disunat, walaupun ya tentu kalau misalkan dibandingin kedua HP ini, banyak yang beda. Jadi menurut gue tinggal dicocokin aja sesuai kebutuhan dan preferensi kalian, terutama budget kalian. Intinya kedua HP ini tuh bagus banget. Buat yang udah pakai, jangan lupa share juga pendapat di bawah supaya yang lain terbantu. Dan gue berharap banget dengan ada video ini kalian bisa terbantu. Kalau misalkan terbantu juga jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe, nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always guys, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you.